Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, kita buka perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengantar materi kita, mata kuliah kita dengan judul materi SKI di MI MTS MA, sebuah kajian historis dan nilai-nilai peradaban. Untuk pertemuan kali ini, capaian pembelajaran yang akan kita peroleh yaitu menguasai materi SKI di MI, MTS, dan MA. Kemudian untuk sub CPMK yang akan diperoleh mahasiswa, yakni mahasiswa mampu memahami pengantar materi sejarah kebudayaan Islam. Oke, sebelum daripada itu Bapak akan bertanya sebuah pertanyaan reflektif ya. Silahkan dijawab di dalam hati dan lisan. Ya, ini menurut Anda seberapa penting sejarah Islam itu kita harus mempelajarinya? Atau seberapa penting sejarah Islam menurut pandangan Anda? Oke. Sangat penting? Ya, jawabannya sangat penting. Kenapa? Karena dengan mempelajari sejarah, kita akan memperoleh sebuah pembelajaran. Kita akan memperoleh sebuah hikmah. Kita akan memperoleh sebuah ibrah bagaimana Islam, hakikat Islam sesungguhnya yang dibawa oleh para nabi dan rasul, khususnya nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, bagus. Selanjutnya, nah kita masuk kepada awalan, yakni definisi sejarah kebudayaan Islam. Ya, ada 3 kata: sejarah, kebudayaan, dan Islam. Yang pertama, sejarah. Ya, sejarah itu diambil dari kata syajaratun, yaitu yang berarti pohon. Nah, makna pohon ini yakni menggambarkan sebuah perjalanan kehidupan manusia dan peristiwa yang berkembang dari masa ke masa. Oke, secara harfiah pohon itu memiliki akar, kemudian batang, cabang, ranting, daun, dan bunga, ya, dan juga buah yang saling berkaitan antara satu dan lainnya. Nah, kenapa pohon? Karena dari pohon itu tumbuh dari akar yang kuat, kemudian berkembang ke batang, cabang-cabang, ya, sama dengan sejarah. Jadi sejarah itu menggambarkan sebuah perkembangan suatu bangsa, masyarakat, atau peradaban dari masa lalu ke masa sekarang. Nah, kalau menurut dari Ibnu Khaldun, sejarah itu bukan hanya cerita tentang masa lampau, tetapi di dalamnya terdapat sebuah kajian mengenai sebab-sebab mengapa peristiwa tersebut terjadi dan apa dampaknya terhadap kehidupan manusia. Itu sejarah. Kemudian kebudayaan diambil dari kata sakofah, yaitu adalah hasil cipta, rasa, karsa yang berkembang dari dalam kehidupan masyarakat, kemudian diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, kebudayaan itu melingkupi sistem nilai, tradisi, ya, bahasa, seni, ilmu pengetahuan, adat istiadat, sistem sosial, ya, arsitektur, dan pendidikan. Nah, kalau menurut dari Kuncoro Ningrat, kebudayaan itu adalah sebuah keseluruhan sistem dari gagasan, tindakan, hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh dari proses belajar, dari proses pembelajaran. Kemudian dari 2 kata itu bisa kita ambil sebuah makna. Jadi sejarah kebudayaan itu adalah sejarah kebudayaan Islam adalah catatan perkembangan peristiwa, pemikiran, nilai, tradisi dari zaman Rasulullah sampai dengan zaman Islam sampai ke Nusantara. Jadi dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam itu kita tidak hanya mempelajari tokoh-tokohnya saja, tidak mempelajari peristiwa sejarahnya saja, tapi kita mengkaji di dalamnya pendidikan Islamnya, ilmu pengetahuannya, seni, arsitektur, politik, pemerintahannya bagaimana, kemudian ekonomi, dakwah, dan tradisi dalam budaya Islam. Oke, kemudian slide berikutnya, nah kita akan membahas sebuah dalil ya yang berkaitan dengan sejarah, yakni kita temukan di dalam Quran surah Yusuf ayat 3 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin.
yang artinya kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelumnya termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Nah, di dalam surah Yusuf ayat 3 ini terdapat kandungan, terdapat faidah ya. Di sana Allah menggunakan kata nahnu. Ya, nahnu ini menunjukkan kepada makna keagungan ya. Jadi kemuliaan dan kebesaran Allah sebagai sumber wahyu dan sumber sejarah yang benar. Nah, qasas. Ya, jadi Allah menceritakan ya kisah di dalam Al-Qur'an itu bukan sebuah dongeng semata, ya, bukan sebuah legenda, melainkan adalah sumber kebenaran, sejarah yang mengandung kebenaran. Ahsanal qasas. Ya, ahsanal qasas. Kenapa kisah Yusuf yang di dalam surah Yusuf? Nah, karena kisah Yusuf itu adalah kisah yang paling baik, yang terbaik. Karena di dalamnya mengandung unsur akidah, mengandung akhlak, pendidikan keluarga, kesabaran, ujian hidup, kepemimpinan, dan dakwah. Oke, berikutnya ternyata di dalam Al-Quran ya itu memuat banyak kandungan tentang sejarah. Malah ditemukan sepertiga atau 1600 ayat dari Al-Quran itu berbicara tentang sejarah. Ya, jadi bukan hanya berbicara tentang akidah, tentang ibadah, tentang hukum, fikih, ya, tentang akhlak, tapi juga Al-Quran banyak memuat tentang sejarah. Nah, sejarah ini digunakan untuk sarana tarbiyah, pendidikan, untuk pembentukan karakter dan ibroh, ya, yang dijadikan Allah sebagai media pembelajaran untuk manusia agar dapat memahami sunnatullah. Nah, di dalamnya itu terdapat kisah para nabi dan rasul ya, kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ada juga kisah sejarah umat ya, bangsa terdahulu, yakni kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Fir'aun, yang Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan mereka karena mereka berbuat kezaliman, mereka berbuat durhaka. Kemudian juga memuat tentang sejarah tokoh-tokoh solih ya, diantaranya Luqman Hakim ya, dengan bagaimana dia mendidik anaknya. Kemudian kisah kesolehan Maryam, Ashabul Kahfi yang mereka menjaga keimanan mereka ya. Dan juga ada juga tokoh-tokoh terdahulu yang durhaka seperti Fir'aun, Abu Lahab ya, itu diceritakan di dalam Al-Quran. Dan kemudian ada juga tentang peristiwa-peristiwa penting, ya, ini bagaimana prosesnya perang Badar ya, dengan Allah menurunkan ribuan para malaikat, kemudian perang Uhud, perjanjian Hudaybiyah ya, semua itu juga diceritakan termaktub dalam Al-Quran. Oke, baik, selanjutnya kandungan materi SKI itu mengandung aspek akidah ya, mengandung aspek akidah, yaitu menguatkan keimanan, menanamkan nilai-nilai keimanan ya. Jadi dari kita belajar itu sejarah, kita menemukan bahwa para nabi dan rasul dulu mengajarkan dengan perjuangan dengan menegakkan tauhid. Jadi tauhid sebagai landasan dari perjuangan. Jadi kita mempelajari sejarah, kita menimbulkan keyakinan ya, kebenaran akan wahyu yang Allah sampaikan sebagai pedoman hidup, yakni Al-Quran. Kemudian dari mempelajari sejarah, banyak kisah di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa setiap manusia yang berlaku baik dia akan mendapatkan balasan yang baik, dan bagi mereka yang durhaka maka Allah akan hukum mereka. Kemudian keimanan terhadap takdir Allah dengan mempelajari sejarah, bahwasanya kita setiap peristiwa yang terjadi itu kita mengambil hikmahnya. Jadi ada hikmah di balik terjadinya sejarah tersebut. Kemudian kandungan yang kedua itu akhlak. Jadi dengan mempelajari sejarah kita membentuk karakter ya peserta didik kita, dan kita melalui teladan suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi. Jadi kita belajar tentang kejujuran dari Rasulullah SAW yang dikenal dengan Al-Amin. Kita belajar tentang akhlak kesabaran dari cerita Nabi Ayub, Nabi Yusuf yang sabar menghadapi fitnah dan penjara. Kemudian dari Rasulullah kita belajar juga sabar dalam penolakan kafir Quraisy.
Kemudian juga akhlak keberanian dan keteguhan itu dicontohkan dalam kisahnya Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala. Oke, mahasiswa Bapak sekalian, nah nanti elemen apa saja, materi apa saja yang akan kalian pelajari pada materi sejarah kebudayaan Islam, itu lingkupnya ada 6 ya. Yang pertama mulai dari periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari sejak kelahiran Nabi, kemudian masa Nabi menjadi remaja, dewasa, ya, jadi perjuangan dakwah Nabi di Mekah dan di Madinah sampai nanti Nabi wafat. Kemudian periode Khulafaur Rasyidin, yaitu nanti kalian akan membahas ya proses pemilihannya, kemudian strateginya, kemudian prestasinya, apa saja yang sudah dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin. Kemudian periode klasik keemasan. Jadi nanti kalian akan mempelajari peradaban yang ada pada Daulah Umayyah dan Abbasiyah, bagaimana mereka mencapai puncak kejayaan. Kemudian periode pertengahan kemunduran, nanti dimulai dari Daulah Ayyubiyah, Daulah Utsmani, Mughal dan Syafawi. Kemudian periode modern kebangkitan, nanti juga mempelajari bagaimana peran umat Islam dalam melawan penjajah ya pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Dan terakhir kalian akan membahas tentang periode Islam Nusantara ya. Jadi bagaimana sejarah masuknya dan berkembangnya Islam di Nusantara, kemudian peran dari para wali songo dan juga kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Oke, materi tersebut nanti kalian temui pada capaian pembelajaran di fase B ya, C, D, E, F yang semuanya meliputi. B itu di kelas 3 dan 4 MI, C itu fase C nanti kalian akan temui di kelas 5 dan kelas 6, fase D itu kelas 7, 8, 9, fase E itu di kelas 10 di aliyah ya, dan keempat terakhir fase F di kelas 11 dan kelas 12. Nah, nanti kalian bisa lihat filenya di Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan nomor 3211 tahun 2022. Bisa kalian download, kemudian kalian lihat untuk materinya. Oke, cukup untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Nanti untuk tugasnya kalian pilih untuk materi apa yang akan kalian bahas, kemudian dibuat untuk makalahnya dan juga karya mind mappingnya ya. Mari kita akhiri perkuliahan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.